Oke, selamat pagi semuanya. Ya, setelah kita sudah belajar mengenai akuntansi syariah ya, maupun secara konvensional untuk murabahah ya. Murabahah itu kan berarti pembiayaan untuk pembelian sesuatu gitu ya. Misalkan tadi beli mobil terus lalu dibayar secara cicilan, baik secara konvensional maupun secara syariah. Ya itu kan kita murabahah ya, ingat ya. Murah berarti kata dari kalimat ingat aja murah berarti murabahah. Nah, sekarang kita akan belajar yang syariah yang mudarobah ya. Jadi kalau sebelumnya murabahah, sekarang mudarobah. Nah, apa itu mudarobah ya? Jadi kalau mudarobah itu ya itu seperti dia profit sharing berarti ya. Oke, mudarobah. Kalau kalau murabah kan beli barang secara cicilan gitu ya. Oke. Kalau mudarobah berarti dia profit sharing ya. Oke, jadi profit sharing. Nah, ada tipe-tipenya. Tipe-tipe dari mudarobah ya. Itu tipenya yang pertama itu adalah mudarobah mutlakoh. Nah, ini ya. Oke, mudarobah mutlakoh. Ya, jadi the owner of fund giving a freedom to a manager. Ya, jadi pemilik dana, ya jadi ibarat pemilik dana kan ngasih dana kepada investor gitu ya. Kepada eh, investor itu atau pemilik dana memberikan dana kepada pengelola ibaratnya ya, atau manajer kalau kita bilang. Nah, itu pemilik dananya itu memberikan kebebasan ya, giving a freedom to a manager. Ya. Jadi nggak banyak pembatasan lah ibaratnya gitu ya. Tapi tetap ada klausul-klausul yang harus dipenuhi. Lalu ada mudarobah mukayadah ya. Mudarobah mukayadah ya. There will be a restriction in manage the fund ya. Jadi ini restriksinya akan lebih banyak ya. Oke. Nah, lalu berikutnya kita lihat nanti ada profit sharing ya berarti ya. Profit sharing itu ada macam-macam tergantung perjanjiannya gitu ya. Perjanjiannya itu bisa dari revenue sharing jadi berdasarkan pendapatan ya atau berdasarkan profit. Berarti kalau profit kan berdasarkan berarti akhir ya dari laba. Jadi tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak. Wah, ya mau revenue sharing atau bisa profit sharing ya. Nah, nanti ibaratnya nanti profit sharing-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan nisbah gitu ya. Berdasarkan nisbah. Nisbah itu berarti persentasenya itu berapa ya antara manajer dan juga investor. Oke. Nah, misalkan sini kita lihat contohnya ya. Contohnya misalkan ya BPR atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah tanggal 1 Januari 2022 misalkan ya. Membayar misalkan katakanlah 15.000 ya to company B as a manager ya. Company B akan membuat minimarket ya misalkan katakanlah 5 tahun pertama gitu ya. Jadi BPR Syariah membayar 15.000 ke company B as a manager. Jadi dia kerjasama nih. Jadi kasih pembiayaan ya. Ngasih pendanaan 15.000 BPR-nya pada B sebagai manajer. Company B akan membuka ya coffee shop misalnya gitu ya. Coffee shop. Misalkan jangka waktu awalnya adalah 5 tahun ya. Oke. Berikutnya kita lihat di sini ya bagaimana nanti akuntansinya gitu ya, baik dari sisi investor maupun dari sisi ya. Nah, ini kita lihat. Ini saya hapus dulu semuanya yang ini kampanye ya. Oke. Oke. Jadi di sini ada perlakuan akuntansi bagaimana kalau dari sisi BPR syariah ya. Bagaimana kalau misalkan konvensional gitu ya, kita bandingkan. Kalau konvensional itu seperti apa? Lalu dari company B, ya berarti sebagai manajer kalau dia pakainya syariah, kalau company B itu yang secara konvensional. Ya, jadi ada dua sisi ya, baik dari sisi perusahaan syariahnya, ya secara konvensional maupun syariah, lalu dari sisi company B, baik secara syariah maupun secara konvensional. Ya, berarti
kita lihat jurnalnya ya. Jurnalnya nanti di 1 Januari 2022 ya. 1 Januari 2022 ya. Nah, kalau di BPR Syariah berarti dia jurnalnya Mudaroba Investment. Ya, berarti berapa? 15. Mudaroba Investment. Ya. Kalau yang secara konvensional berarti dia piutang ya anggapannya ya. 15.000. Piutang pada cash ya. Nah, kalau dari sisi company B-nya berarti dia di sini cash-nya terima 15.000 pada kewajiban berarti ya. Nah, namanya temporary syirkah ya. Dana syirkah temporer. Nah, itu dianggap sebagai utang ya. Kalau yang konvensional berarti cash pada ya, cash pada utang gitu ya, pada utang bank sebesar 15 gitu ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi di sini kalau syariah dia dianggap sebagai investasi gitu ya. Nah, perhatikan. Kalau syariah dia dianggap sebagai investment. Mudaroba investment pada cash. Kalau yang konvensional ya berarti dianggap sebagai piutang gitu kan. Oke, jadi utang piutang nih dianggap sebagai utang, ini piutang. Ya, ini mudaroba investment, ini kreditnya kewajiban juga sebenarnya namanya dana syirkah tempor. Jadi kayak dana titipan lah ibaratnya gitu ya. Dia dititipkan dana 15.000 untuk dikelola ya. Oke. Nah, misalkan di sini the fund received tadi ya. The fund received by company B ya. Misalnya di sini the fund received by company B was invested in coffee shop ya. In coffee shop. Lagi maraknya sekarang coffee shop ya. Oke. It consists of prepaid rent for building untuk 5 tahun ya. Jadi sewa dibayar di muka untuk building ya, untuk jangka waktu sebesar 5 tahun ya, misalkan 5.000. Franchise right-nya berarti misalkan dia membeli franchise ya dengan harga misalkan 3.000. Inventory 4.000. Berarti sisanya ya 15.000 kurang others-nya 5.000, 3.000, 4.000 ya, lain-lain 3.000. Ya, franchise right misalkan di sini maaf 2.005. Oke. Jadi ini yang dia keluarkan ya untuk awalnya prepaid, franchise right, inventory dan others sebesar 3.000 ya. Berarti dia akan jurnal, berarti di sini jurnal dari company B aja ya. Oke. Jadi jurnalnya ya dari sisi company B prepaid rent berarti berapa? 5.000 ya. Franchise 2.500 dan seterusnya ya. Oke. Other expense. Oke, berarti di sini 15.000 ini juga sama ya. Sama ya jurnal ya, baik secara syariah maupun yang konvensional. Ya. Ya, prepaid rent, franchise dan seterusnya. Oke. Lalu berikutnya kita lihat misalnya ya. Misalnya penjualan ya. Ada penjualan misalnya di sini selling transaction. Katakanlah ada penjualan di tahun ini ya. Misalkan ada penjualan sebesar ya $4.000 dengan COGS misalkan 2.500 ya. Selling transaction ya 4.000 dan 2.500. Maka jurnalnya kan ya seperti biasa ya. Cash pada penjualan ya. Cash pada sales berarti 4.000 ya. Oke. Cash pada sales 4.000. COGS ya pada inventory 2.500. Juga sama, cash pada sales 4.000.
Ya, 2.500. Oke, itu ya. Oke, ini nggak ada masalah. Lalu berikutnya ya, expand. Nah, di sini. Expand include during the year, ya. Termasuk rent expand. Ya, misalkan expense yang terjadi itu sebesar katakanlah 1.500, termasuk rent expense sebesar 1.000. Misalkan di sini 1.300 deh, gitu ya. Oke, 1.300. Expand incurred during a year, include rent expense sebesar 1.000, ya. Totalnya adalah 1.300. Nisbah between BPR Syariah dan company B based on profit sharing, ya. Misalkan pembagiannya di sini adalah 15 berbanding 85%. Ya, berarti 15 itu berarti kalau untuk pengelola lebih besar ya. Sebagai investor ya, itu dapatnya 15% ibaratnya ya. Lalu sebagai pengelola dapatnya 85%. Ya, it was conventional ya. Jika if it was conventional, jadi jika dia konvensional ya, lending money-nya itu company B masih membayar principal tambah interest per year. Ya, interestnya 12% based on remaining principal. Principal payment per year-nya berarti berapa? 15.000 bagi 5 tadi ya. Dia harus bayar berapa? 3.000. Ya. Interestnya 12%. Interestnya misalkan jangan 12% ya. Interestnya misalkan 10% ya. Based on remaining principal. Principal payment-nya berarti 3.000 ya kan, 15.000 dibagi 5 ya. Oke. Oke, nah di sini misalnya ya prepaid franchise. Oke, ini di tahun pertama berarti ya. Di tahun pertama udah langsung habis nih duitnya 15.000. Ya. Oke. Nah, di sini berarti gimana jurnalnya? Jurnalnya berarti kan di sini 15 banding 85 ya. Kita buat dulu laporan keuangannya coba ya. Berarti kan jurnalnya untuk rent expense ya. Oke, rent expense-nya berapa? 1.000 ya. 1.000. Berarti other expense-nya 3.000 ya. 300, maaf. Ya, rent expense 1.000, prepaid rent berarti 1.000 ya. Ini cash-nya berarti 300 ya. Dari total 1.300 ya. Ini juga sama, rent expense-nya berarti 1.000 ya. Other expense 300, prepaid-nya berarti 1.000 ya. Oke, ini juga 3. Oke, ini adalah beban-beban yang terjadi ya. Oke, lalu kita hitung dulu calculation profit-nya. Calculation profit-nya. Oke. Sales-nya tadi berapa? Sales-nya tadi 4.000 ya, 4.000. COGS-nya 2.500. Berarti gross profit-nya 1.500 ya. Gross profit-nya 2.500. Oke. Terus rent expense ya. Setelah gross profit ya, rent expense, other expense ya. Oke. Rent expense-nya sama other expense. Rent expense-nya berapa di sini? 1.000 ya. Other expense-nya 3. Dia dapat profit 200. Ya. Nah, lalu ini secara syariah ya. Profit sharing-nya berapa berarti? Profit sharing-nya tadi 15 ya. 15% berarti. 15% kali 200 berarti ya. Oke. Berarti profitnya berapa? 170. Ya, berarti dia berdasarkan profit sharing. Ya. Nah, kalau di sini berarti sama 6.000, ya sales-nya 4.000, maaf. Ya. COGS-nya 2.500, gross profit-nya berarti 4.000 kurang 2.500 ya. Rent expense sama ya, 8 rent expense 1.000, other expense 300 ya.
Berarti profitnya 1.500 ya, kurang 1.000 kurang 300. Nah, kalau di sini dia harus ada interest expense, betul nggak? Berarti interest expense-nya berapa? Ya, 10%. 10% kali 15.000. Ya, 10% kali 15.000. 500. Nah, berarti dia net loss berarti ya. Dia loss berarti 200 dikurang berapa? 1.500. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita lihat. Berarti kalau dia konvensional kan berarti harus bayar bunga ya. Ya, sementara di sini apa? Profit sharing ya. Oke, berarti di situ salah satu perbedaannya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, perbedaannya di sini ya. Di profit sharing ya. Oke, di sini ya. Satu interest, satu lagi profit sharing. Ya. Sehingga yang satu profit, yang satu net loss. Ya, 1.300. Ya, karena ada berarti kalau ini kan mau untung mau enggak ya harus bayar bunga ya. Bunganya itu fix. Ya, di sini atas prinsipal yang belum dibayar berarti ya 10% kali 15.000 ya. Oke, berikutnya berarti jurnalnya apa? Jurnalnya berarti ada tambahan jurnal ya. Jurnalnya cash pada revenue berarti ya. Nah, di sini dia cash pada revenue berapa? 30 ya. Kalau secara yang syariah. Kalau yang konvensional berarti cash ya. Dia dapat berapa tadi? 15.000. Cicilannya berapa tadi? 15.000 bagi 5 ya tadi ya, bagi 5 tambah 1.500 ya. 4,5 berarti kan? Berarti AR-nya berapa kurang berapa? 15.000 bagi 5. Ya. Berarti interest-nya 1.500. Ya kan? Nah, itu kan cicilannya tadi ya. 15.000 bagi 5. Oke, ini berarti expand pada cash. Nah, ini profit sharing-nya dianggap sebagai expand ya. Oke, ini juga bank loan berarti berapa? Bank loan-nya berarti 15.000 bagi 5. Interest expense-nya berapa? 1.500, cash-nya 4.500. Ini kalau yang secara konvensional. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Jadi itu bedanya profit sharing dengan konvensional. Ya. Oke, misalkan selama tahun 2000 ya, tahun 2022 misalnya. 2023. Ini kan 2022 selama 2023. 2000 ini kan 2022 ya. Selama 2023 total sales-nya misalkan katakanlah total sales-nya misalkan katakanlah 6.000. Berapa total sales-nya? Oke, ini berapa persen nih? Misalkan kira-kira 2,5 bagi 4.000 63%-an lah gitu ya. Oke, misalkan ini 60% aja. 60% kali 3.600 lah gitu ya. Oke, 3.600. Expense-nya misalkan katakanlah 1.400. Ya. 1.000 aja ya. 400 aja, 400. Oke. Berarti di sini sama ya jurnalnya ya nanti ya. Saling transaction COGS ya. Maka berikutnya jurnalnya kan sama. Cash pada sales 6.000. Ya. Lalu COGS ya, 3.600. Sama cash 6.000 ya. 3.600. Ya. Oke. Berikutnya ya, expand yang terjadi
misalkan tadi ya, sorry. Sama ya. Berarti kan ininya sama ya. Berarti di sini dia menimbulkan apa? Ini nggak usah di jurnal, udah paham lah ini jurnalnya ya. Oke, ini aja deh. Ya. Ini nggak usah di jurnal, kan jurnalnya sama ya. Berarti di sini ada net loss ya berarti ya. Net di sini salesnya COGS ini misalnya di sini expense-nya sorry ya berarti 6.000 kurang kan 2.400 ya. Ini misalkan 2.600 expense-nya. Jadi di sini ada net loss. Misalkan ya, ada loss berarti 6.000 kurang 3.600 kurang 2.600 ya. Ada loss sebesar 200 misalnya. Selama 2023 ada loss ya. Oke. Berarti kalau ada loss jika loss maka tidak ada loss sharing. Ya. Tidak ada loss sharing. Kalau dari profit sharing ya, berarti di sini no jurnal. Tidak ada jurnal karena tidak ada loss sharing ya. Sementara untuk yang berikutnya di sini berarti kan dia tetap harus bayar ini ya, pinjamannya ya. Berarti 15 HR-nya berapa? 15.000 dibagi 5 ya. Berarti bunganya berapa tuh? Bunganya berarti kan 10% ya kali 15.000 kurang 3.000 ya. Karena kan sebelumnya udah dibayar 3.000 ya. Oke, berarti berapa tuh? Ya, interestnya berarti kan 10% maaf. Ya. 10% dikali 15.000 kurang 3.000 karena kan atas pokok yang belum dibayar kan pokoknya sisanya berapa? Sebelumnya 15 udah dibayar sebelumnya 3.000 berarti 15 kurang 3.000 ya. Oke, berarti 10% kali 15.000 kurang 3.000. Berarti 4.200. Nah, sini ya sama ya, interest expense berarti 1.200, bank loan 3.000, cash-nya 4.200. Nah, begitu kalau misalkan secara konvensional dan juga syariah. Jadi kalau loss tidak dibagi loss-nya ya, tapi kalau ini dia tetap harus bayar bunga. Ini juga dia no jurnal ya kalau yang ini ya, no jurnal ya karena tidak ada pembagian loss ya, dia loss aja udah gitu kan, tidak ada pembagian. Oke, jurnal yang terakhir at the end of year, di akhir tahun kelima ya, the end of year 5 ya. Ini kan jurnalnya semua setiap tahun sama ya. Cash pada apa di sini mudaroba investment ya. Oke, balik lagi duitnya kan 15.000. Jadi dia based on nisbah ya, bukan berdasarkan bunga ya. Di sini juga sama. Berarti AR terakhir kan tinggal 3.000. Ya. Berarti bunganya berapa tuh? Bunganya berarti kan ya 10% kali yang tersisa kan 3.000 ya. Piutang tersisa pada akhir tahun pada akhir tahun kelima ya. 10% kali 300 kali 3.300. Ini juga sama berarti cash 15.000 ya. Temporary syirkah pada ya, temporary syirkah pada cash ya. Oke. Ini juga sama, interest expense 300, bank loan 3.000, cash-nya 3.300. Nah, gitu ya. Jadi jelas. Ada yang berdasarkan kalau ini kan dia mau rugi mau untung, kalau yang konvensional tetap harus bayar. Ya. Harus bayar bunga. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu antara ini kan mudarobah ya, berarti dia sistemnya bagi hasil ya, beda dengan bunga. Kalau bunga ya perusahaan yang mau untung mau rugi tetap harus bayar bunga gitu ya. Oke. Ada komen? Kalau nggak ada kita latihan ya.